Oke, selamat pagi Sobat BMIK semua ini. Pagi-pagi hari Minggu sudah mau ikut gabung ngobrol bareng di sini. Sebelum kita mulai acaranya atau kegiatannya, mungkin teman-teman ini ya yang sudah saya kirimkan linknya ini bisa dibantu diisi ya, supaya kita bisa saling apa ya memberikan feedback terbaiknya gitu. Jadi nanti apa yang saya sampaikan dan teman-teman yang ingin tanyakan itu nanti akan nyambung di situ gitu. Ntar saya pasang lampu dulu, nah biar terlihat lebih cerah. Oke, ini teman-teman apakah suara saya sudah terdengar jelas? Bisa memberikan respon langsung voice aja atau open mic atau chat mungkin. Terdengar ya? Oke, terdengar jelas. Oke, baik. Kita mulai hal gitu untuk sharing is caring seri 2 terkait dengan bedah materi pokok soal SKB CPNS PMIK tahun 2024. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Sobat PMIK dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di sini kita akan bahas terkait dengan itu ya. Jadi teman-teman kan sudah mungkin ada yang sudah dan ada yang belum ya. Rata-rata mungkin sudah melewati seleksi kompetensi dasar CASN yaitu SKD. Nah, saat ini eh, materi pokoknya sudah dirilis oleh pemerintah dan kisi-kisinya pun bisa kita pelajari seperti itu. Kisi-kisinya apa aja sih? Nah, itu kan yang sebenarnya teman-teman mungkin Sobat PMIK yang saat ini masih semoga ya pertama kali dan bisa lolos di seleksi SKB ini. Semoga seperti itu. Jadi nggak perlu nambah mencoba tahun berikutnya seperti itu. Oke, jadi saya minta untuk bantuannya untuk memberikan isian feedback di dalam Padlet itu. Jadi kita asesmen diri kita masing-masing apa yang bisa kita ini ya, ibaratnya yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita nggak bisa dan yang kita sudah bisa itu apa gitu. Kita gali seperti itu. Kita gali sendiri gitu. Oke, kita coba kita lihat ya. Sudah ada yang mengisi belum? Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini mohon izin, saya akan menampilkan gambar foto dan juga identitas ya, di sini. Tidak akan saya salah gunakan. Jadi di sini akan kita gali sih. Kenapa kok teman-teman eh, merasa kesulitan di bagian itu, kelemahan itu seperti itu. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri seperti itu. Ini contohnya saya sendiri ini ya. Ini saya sendiri, saya bekerja di Puskesmas. Saya tidak mengerti terkait dengan statistik kesehatan seperti itu. Dulu seperti itu, sama teman-teman sobat PMIK lainnya ini. Nah, ini ada Mbak Umisa dia D3 RMK dari Udinus ini ya, di RSUD Majenang. Kelemahannya juga statistik. Terus kemudian ada Mas Melvianus ini dari D3 RMIK Setia Malang. Ini belum bekerja fresh graduate mungkin ya. Butuh waktu lagi untuk belajar dan mengingat kembali materi saat kuliah karena sudah hampir setahun lulus hingga perlu untuk merefresh. Nah, sudah lulus. Nah, harus merecall materi kembali. Nah, ini ada Mbak Widiati, kerja di RSUD, RSU Prasetya Bunda. Kelemahan pertama kali mengikuti CPNS sehingga belum mengetahui materi serta gambaran soal SKB. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggalinya. Ini sekilas aja ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggali potensi diri dan nggak usah malu kalau nggak ini ya. Oke, kita lanjut ya. Langsung di bedahnya. Jadi kenapa kok saya tampilkan e-learning? Karena di sini sudah saya masukkan semua terkait dengan apa namanya bahan-bahan ajar seperti itu untuk kita mempelajari. Terus kemudian ya ada.
diskusinya, terus kemudian latihan soal, ada dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung mencoba, misalkan belajar, langsung klik aja ini mulai belajar. Nah, terus kemudian daftar masuk. Nah, ini langsung menggunakan akun Google ya. Jadi Sobat BMK bisa langsung masuk menggunakan akun Google masing-masing. Jadi ini wajib menggunakan akun Google. Oke, nanti akan masuk otomatis. Daftarnya cuma gitu doang. Oke, nanti akan masuk. Nah, sudah masuk nih, ada gambarnya saya nih. Nah, kalau sudah masuk, nanti tinggal klik kelas belajarnya. Nah, ini kelas belajarnya. Ini ada materi teks video, latihan soal, sama bimbel intensif yang akan saya pandu seperti ini sesuai dengan tentatif jadwalnya. Gitu ya. Nah, ini kalau yang ingin melihat mereview bagaimana di dalam kelas belajarnya itu bisa klik coba coba gratis ini diklik nanti akan otomatis masuk ya. Ini nggak perlu ada kontribusinya kalau di sini. Soalnya review kelas belajarnya seperti apa gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan yang pertama itu ada pembelajaran asinkronus yaitu pembelajaran mandiri. Jadi sobat PMIK bisa belajar dulu di dalam kelas belajar yang sudah kita sediakan materinya dan seperti LMS Kemenkes itu loh. Pelataran sehat seperti itu, belajar mandiri, terus ada videonya juga dan ada juga FGD, Focus Group Discussion kita untuk sharing dan diskusi bareng. Kemudian yang ini pendampingan dari saya. Jadi nanti akan saya dampingi seperti ini, bagaimana belajarnya, apa yang akan dipelajari, kiat-kiatnya, pengalaman saya akan sharingkan. Jadi melalui Zoom sinkronus seperti itu. Nah, itu pun nanti kalau teman-teman misalkan nggak bisa ikut pada waktu di jadwal, akan ada rekaman di YouTube secara terbatas. Jadi hanya link yang teman-teman yang membership yang bisa mengakses. Jadi nggak publik seperti itu. Oke, jadi isinya apa aja sih? Itu ada fokus group discussion dan juga jadwalnya. Nanti kalau di kelas belajar PNS PMIK atau yang P3K PMK nanti akan ada jadwalnya. Jadi di sini akan ada jadwal sesuai dengan yang kita jadwalkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita yang akan bedah apa sih ini tadi? Jadi tadi setelah kita asesmen, teman-teman sudah ada yang nulis ini. Ada yang pertama kali, ini juga sudah lulus, tapi ingin merecall materi dan juga ini kelemahannya di statistik. Nah, seperti itu. Nah, kita gali kelemahannya ya. Jadi kita cek di sini ya, sistem seleksi CASN. Jadi di sini sebenarnya sudah ada ya sistem seleksi CASN ini kan masuknya teman-teman semuanya di portal ya. Kalau sudah lolos SKD nanti diumumkan oleh instansi penyelenggara pengadaan CASN, entah itu CPNS ataupun P3K itu kan kita kan pemerintah PPK-nya ya. Jadi instansi itu ada dua, instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat itu KL yaitu kementerian, lembaga, badan yang ada di pusat seperti itu dan juga pemerintah daerah itu ada provinsi, provinsi, kabupaten dan kota. Nah, provinsi, kabupaten, kota itu untuk kepegawaiannya di manajemen apa tuh dikelola oleh BKPSDM atau BKD ya atau BKN. Nah, BKN regional atau BKD lah. BKD misalkan BKD Provinsi Jawa Timur, BKD Kabupaten Kota, misalkan saya di Kabupaten Trenggalek, nah atau Kota Kediri, nah seperti itu. Nah informasinya nanti akan seperti itu. Misalkan udah lolos seleksi SKD, nanti akan muncul di situ sampai nanti muncul di SSCN-nya seperti itu, di SSN dan SSCASN. Nah akan muncul di sini. Nah saya kan nggak bisa memberikan eh, contoh untuk login karena saya login, saya daftar itu nggak bisa karena sudah terdeteksi NIK-nya sudah sebagai ASN, sebagai PNS seperti itu. Jadi nggak bisa ngasih contoh. Jadi teman-teman bisa cek sendiri kalau sudah lolos nantinya akan muncul sendiri. Selamat Anda setelah lolos seleksi kompetensi dasar, Anda lanjut ke SKB. Nah, seperti itu nanti di akun masing-masing. Baru nanti cetak eh, kartu ujian lagi untuk yang SKB. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut langsung aja ke materi bedah materi pokoknya. Oke, jadi teman-teman di sini bisa langsung sembari bertanya ya. Kalau misalkan ini langsung di kolom chat boleh. Atau saya dipotong, ditanya langsung melalui mic gitu boleh. Jadi kita santai aja gitu. Kan minggu-minggu juga kita sharing gitu. Oke, di materi yang ASN PMIK. Nah, di sini ada PNS PMIK ya. Jadi nanti ini akan belajar gratis. Akan ada penjabarannya nanti ya di sini sebenarnya. Ada materi penjabaran. Nah, ini.
ada materi seleksi kompetensi yang, nah ini ada materi ini ya. Kalau CASN itu PNS kan ada SKD sama SKB. Kalau P3K cuma satu rangkaian, satu kesatuan seleksinya yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, ada wawancara. Nah, wawancara pun sesuai dengan eh, informasi yang dari Pan RB atau BKN itu kan ada wawancara yang mungkin non CAT juga ya, tapi saya juga nggak punya pengalaman di yang non CAT, tapi harusnya sudah CAT ya. Kalau wawancara itu tinggal klik-klik seperti itu. Terus kemudian teknis itu kalau P3K. Baru nanti lanjut lagi ke sudah lolos SKP atau teknis itu nanti masuk ke pengumuman. Terus habis itu nunggu apa namanya yang terkait dengan ada yang ada apa dia pokoknya difinalisasi banding dan sebagainya ada itu pokoknya ada kesalahan apa sampai final baru nanti pemberkasan dan usulan penetapan NIM. Nah, gitu. Oke, nah nanti kalau di sini nggak muncul ya, munculnya di kelas belajar yang membership. Jadi kita sediakan di sana. Di kelas belajar membership nanti akan muncul seperti ini. Nih, tinggal klik-klik aja. Jadi ini adalah subjudul. Subjudul itu isinya materi-materi ya. Teman-teman, Sobat PMIK bisa langsung klik misalkan PNS PMIK. Nanti akan muncul banyak nih. Nah, ini ada Core Value Emerald Blending ASN, Standar Kompetensi Jabatan ASN, Japfung PMIK, Kamus Kompetensi Teknis yang baru, Standar Profesi PMIK. Wes banyak sekali. Standar Kompetensi Kerja, Japfung PMIK yang lama ini, penyelenggaraan perkara PMIK, kemudian PNS, seleksi, PNS, dan sebagainya itu. Nah, di sini materi pokoknya sebenarnya. Kan sudah dirilis oleh Pan RB ya untuk materi pokok. Nah, di sini ya. Ini materi pokok yang baru. Jadi, yang tahun 2024 itu ada perkara medis jabatan fungsional itu ada, bukan jabatan fungsional ya, jabatan ASN atau aparatur sipil negara itu ada dua, yaitu manajerial dan non manajerial. Kalau yang manajerial itu seperti jabatan pimpinan tinggi ya, JPT. Nah, saya jelaskan di sini dulu. PNS. Nah, ini fungsi PNS, ASN sebagai apa? Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, jabatan ASN itu jabatannya ada dua sekarang ya, sesuai undang-undang ASN yang baru. Jadi jabatan ASN yang pertama ini jabatan manajerial itu ada JPT atau jabatan pimpinan tinggi, ada yang sampai dari jenjangnya utama, madya, pratama, administrator sampai pengawas. Nah, itu JPT. Sama non manajerial. Non manajerial itu ada fungsional dan pelaksana. Nah, kita masuknya di apa? Kita masuknya di fungsional. Jadi jabatan fungsional kesehatan seperti itu. Kita rumputnya ke teknisian medis kalau di Kementerian Kesehatan itu ada jabatan fungsional kalau nggak salah kurang lebih 30 berapa gitu. Kita masuk di rumpun ke teknisian medis bersama dengan perawat gigi dan sebagainya. Oke, nah ini gaji-gaji di sini ada ini. Nanti bisa lihat di kelas belajar yang membership tuh. Nah, kita di materi pokoknya dulu. Karena kita temanya adalah materi pokok. Di sini ya. Jadi ini teman-teman kalau di dalam kelas belajar itu bisa diklik aja nanti ada ininya ya. Apa namanya? Ada videonya. Nah, ada video pengantar lah gitu. Jadi teman-teman nanti kalau kita sampai di materi pokok soal seleksi kompetensi CASN PMIK. Ya, suaraku terus itu. Jangan bosan-bosan dengar suaraku. Oke, jadi materi pokok soal seleksi kompetensi bidang. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Perkara medis pertama, ahli pertama. Jadi jabatan fungsional kalau di perkara medis itu cuma ada dua ya, yaitu ahli, keahlian, dan terampil. Nah, kalau keahlian atau ahli itu minimal dari D4 dan S1. Itu masuknya nanti yang pertama, 3A golongannya. Terus golongan ruangnya 2C, 3A seperti itu. Nah, pertama, kemudian madya dan muda dan madya. Nah, kalau terampil itu nanti akan ada pelaksana, kemudian pelaksana lanjutan atau mahir dan kemudian penyelia. Udah terakhir mentok itu kalau D3. Jadi ada terampil dan keahlian. Terampil itu dibutuhkan sebagai pelaksana di langsung pelaksanaan. Kalau yang keahlian itu ya ada mikir-mikirnya, maksudnya ya sebagai yang manajerialnya di situ. Nah, gitu, yang memikirkan, menyusun, merencanakan. Nah, secara teori diregulasi seperti itu.
Oke, di sini ya teman-teman ya. Jadi ini dari mana ini kita tahu materi pokok kan sudah diedarkan atau sudah dirilis oleh Pan RB ya sama BKN ya. Jadi terkait dengan perekam medis ahli pertama yang S1 atau D4 tadi kemampuan umumnya apa? Nah, ini kemampuan umumnya adalah manajemen pelayanan rekam medis atau RMIK. Kemudian kemampuan khususnya pelayanan pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis, kodifikasi klinis, statistik, penjaminan mutu, pelepasan informasi kesehatan, ROI, ROI, Release of Information Health, kesehatan, gitu ya. Kemudian kalau terampil, nah ini banyak sekali ya terampil ya, yang D3 ya. Wah, kok lebih banyak yang D3, kenapa? Nah, nanti akan saya kerucutkan nih. Nah, ternyata kok ditulis banyak, ternyata kalau di kita gali informasi sumber literasi pembelajarannya sebenarnya ya ada cuma di beberapa modul dan buku aja sih modul pembelajaran kita di RMIK seperti itu. Kemampuan umum tenaga kesehatan. Nah, ini undang-undang kesehatan ya. Nah, ini sebenarnya undang-undang kesehatan sudah ter-take down atau sudah include ya. Jadi include Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 berapa? 23 yang baru. Nah, itu sudah include di situ tenaga kesehatan sebenarnya. Undang-Undang Nomor 20, nah yang baru ASN yang saya sebutin tadi ada manajerial dan non manajerial, jabatan fungsional perka medis, Pan RB nomor 30 tahun 2013 yang lama. Sekarang jabatan fungsional itu sudah ter-take down oleh Pan RB nomor 1 tahun 2023 yang pekerjaannya mengambil intervensi dari pimpinan yang relevan dengan profesi kita di unit kerja masing-masing. Dasar hukum kebijakan RME, nah itu ada rekam-medis elektronik, variabel metadata dan sebagainya. Renstra Kemenkes 2000 berapa ya? 2124 atau 2024 yang terkait dengan 6 pilar transformasi kesehatan itu kita rekam-medis elektronik juga masuk di dalamnya kalau nggak salah. Berapa ya pilar ketiga atau 6 ya. Nanti bisa dilihat lagi. Puskesmas ini PMK berapa Puskesmas? 43 ya. Nah, itu KMK 312 terkait dengan standar profesi, stand pro PMIK, hasil kongres, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya kompetensi, kemampuan khususnya ini ada identifikasi data sosial. Nah, itu. Oke, sampai dengan ini. Nah, ini dari mana sih? Nah, ini dari Pan RB langsung. Nih, Pan RB, ini nomor B545M, bla 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 2004. Nah, ini ya, kita cek di sini aja. Rekam medis. Nah, ini perkam medis. Nggak kelihatan ya, tak besarin ya. Nah, tuh. Perekam medis ahli pertama. Nah, sama kan kayak tadi. Coba tak ginikan biar enak. Nah, ini kan sama toh, sama di sini. Nah, ini perekam medis yang ini. Gak enak sih. Tak besarin langsung aja lah. Nah, gini. Kemampuan umum, kemampuan khusus. Nah, penomoran rekam medis penyembuhan. Nah, sebenarnya materi-materi ini kan sudah Sobat PMIK peroleh dan dapatkan ketika masih kuliah dan juga dalam bekerja saat ini kalau yang sudah kerja. Jadi sebenarnya kita cuma mereview doang, merecall materi-materi gitu sih. Atau bahkan sebenarnya sudah dikerjakan dan kita sudah punya kemampuan itu apa? Kompetensi itu, kemampuan itu sebenarnya. Cuma ya butuh kita baca ulang secara teori-teori. Nah, seperti itu ya. Penyisipan outgate, perapian rekam dan sebagainya sampai dengan pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini semua sebenarnya sudah terangkum di dalam satu modul sebenarnya. Oke, begitu. Ini ada yang tanya ini. Siapa nih? Kita cek dulu ya. Tanya atau apa ini? Wira. Wira ini Mbak atau Mas ya ini ya. Pokoknya Wira. Untuk tingkat kesulitan perkara medis terampil, ujian SKB jika dibandingkan dengan UKOM, kelulusan akademik sulit mana ya kira-kira? Sulit UKOM. Sesuai pengalaman katanya teman-teman dulu yang tes itu katanya sulit UKOM. Kata saya pun juga. Saya UKOMnya dulu soalnya masih UKOM manual. Kalian tahun 2010 kelas berapa? SD, SMP. Saya kalau nggak salah hukum itu 2011 atau berapa gitu ya. Hukum pertama kali dulu. Nggak, pertama atau berapa ya? Mungkin pertama ya. Dulu belum ada kewajiban STR sama itu kok, rekam medis dulu. Jadi diwajibkan STR, rekam medis, habis itu
ada SIP gitu. Jadi STR 2011 kita dapat Serkom dulu tesnya di kalau nggak salah di Rumah Sakit Haji ya. Haji Surabaya kalau kita di Jawa Timur, terus ngurusnya di MTKP Surabaya di Dinkes, sampingnya Dinkes itu dulu ada MTKP, sekarang kan MTKI, KTKI, sekarang ganti lagi KKI. Oke, gitu. Sulit exit exam, Ukom exit exam gitu. Apalagi soalnya ada 180 ya kalau uji kom untuk mahasiswa. Kalau ini kan cuma 100 teknis aja. Oke, gitu. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang bertanya? Yuk, silahkan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mumpung saya berikan apa ya kegiatan di pagi hari ini yang dikeluh kesahkan apa yang di ini gitu. Jadi yang tahu ya diri sendiri. Saya itu biasanya membantu memberikan apa ya, arahan terus ini nanti yang dipelajari Ina gitu. Jadi teman-teman sendiri sebenarnya yang punya andil besar untuk bisa menembus lolos itu ya teman-teman sendiri. Nggak ada yang bertanya. Berarti sudah ini semua ya kayaknya ya sudah cukup materi-materi ini nggak perlu ini kayaknya ya nggak terlalu perlu dipelajari kali ya. Nggak usah malu bertanya, tanya aja gitu. Kita santai atau open mic langsung aja. Open mic langsung aja. Ini ada yang tanya lagi dari R. ER ya. Waktu pengerjaan SKP Kak bentuknya recall atau bagaimana? Gimana? Maksudnya gimana? Waktu pengerjaan SKP Kak bentuk recall atau bagaimana? Bentuknya recall. Gimana maksudnya R? Recall itu gimana? Bisa kembali lagi ke soal sebelumnya atau bagaimana? Ini yang dimaksud bagaimana ini? Soal SKP itu ada 100 soal, ada 90 menit. Jadi per soal itu kira-kira ya 59 detik mungkin ya, 50 berapa detik gitu. Apakah ada nilai minimal untuk SKP? Nggak ada. Kalau SKP itu nggak ada passing grade-nya, jadi banyak-banyakan nilai. Jadi ada prosentase kalau SKP nanti 60% itu dari SKP, terus yang 40% SKD. Jadi teman-teman yang peringkat satu SKD, nah jadi jangan ini ya, jangan santai dulu yang nomor satu peringkat meskipun sudah ada titik aman. Tapi kalau teman-teman nanti di SKB-nya nggak mempersiapkan dengan baik, takutnya kalau tersalip nanti apa ininya skornya. Misalkan SKD-nya dapat eh, 500 ya atau 450 500 kayaknya tinggi banget ini. Aku belum tahu. Teman-teman PMK ada yang dapat 500 enggak ya ini ya? Misalnya 450 terus SKB-nya dapatnya 300. Nah, terus ada pesaingnya yang nomor 3 gitu aja nomor 3 lah. Dia SKD-nya sekitar 400 tapi dia eh, SKB-nya bisa sampai misalkan 450 atau 490 udah wis kesalip. Nanti kalau kita prosentase di ada aku dulu pernah bikin ring-ringan kira-kira pesaing kita dapat berapa SKD terus yang SKB berapa nanti dimasukkan nanti akan muncul persentase kita masing-masing dengan pesaing. Jadi kita bisa mandiri sebelum diluluskan apa sebelum dirilis oleh BKD atau SSC ASN gitu. Jadi ya kita nyicil ayam lah kalau kita bisa mencari info sendiri tentang ranking kita itu. Bentuk hafalan, recall atau penerapan praktik. Jadi praktik ya, rata-rata praktik. Jadi kita modelnya vignette, studi kasus. Jadi modelnya bukan menghafal yang ada di materi. Materi itu sebagai base-nya aja, sebagai dasar bahwa materi-materi tersebut nantinya akan digunakan untuk soal-soal gitu. Jadi seperti eh, kegiatan kita nyata sehari-hari, misalkan contohnya saya sebagai bekerja sebagai contoh soal SKB aja ya. Saya sebagai coder di rumah FKRTL seperti itu. Terus kemudian ketika saya mau mengerjakan menggroper menginput coding itu tulisannya ada notifikasi eh, kode mismatch gitu atau error mismatch nah gitu. Apa yang sebagai PMIK di Casmic apa yang Anda lakukan nah gitu.
Nah, seperti itu. Nah, dari kegiatan nyata-nyata di kerja kita gitu. Apa yang dilakukan kalau ada kode mismatch di Inajibijis coba? Coba teman-teman jawab. Oke, kemudian skor maksimal SKP berapa Kak? Betul saya jantan. Oke, Mas Wira. Jadi skor SKB itu sini kita cek dulu ya. Skor SKB, skor SKB kita cek di PNS SKB. Nah, seleksi kompetensi dasar. Nah, ini ya di sini sesuai dengan di regulasinya kan ada toh. Itu regulasinya kan ada. Nah, ini SKB saya baca dari awal lah. Kompetensi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan untuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan. Seleksi kompetensi bidang yang selanjutnya disebut SKP adalah seleksi yang mengukur kemampuan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Nah, ini KB menggunakan CAT atau Computer Assisted Test yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian materi SKP ini jabatan fungsional disusun oleh pembina jabatan fungsional yang diintegrasikan ke dalam bank soal dalam sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Oke, nah PPK kita, pembina kita adalah Kemenkes. Jadi yang bikin adalah Kemenkes. Dengan kerjasama banyak, wes dari organisasi profesi, instansi, institusi pendidikan, dan sebagainya. Nah, bank soal biasanya antara 3 sampai 5 tahun itu masih digunakan. Jadi mungkin SKP tahun 2023, 2021 atau kompetensi teknisnya P3K mungkin masih relevan seperti itu. Nah, durasi waktu pelaksanaan SKP untuk pelamar umum adalah 90 menit. Terus penyandang disabilitas 120 menit. Nah, besaran pengolahan integrasinya ini ya. SKP 40%, SKD 40%, kalau SKP 60%. Ini ya teman-teman ya. Oke, nilai maksimalnya, jadi nilai maksimal kalau nilai soalnya adalah 100, kemudian skornya 5, jadi maksimal ada 500. Kalau SKD kan 550, karena soalnya ada 110. Oke, gitu ya. Sesuai regulasi pengalaman saya juga ini terkait dengan kompetensi SKB ini nggak ada passing grade. Jadi semakin tinggi nilai SKB, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan ranking teratas dan masuk jumlah kebutuhan formasi yang dibutuhkan instansi. Misalkan dibutuhkan 2. Jadi kita ya masuk di 2 besar udah cukup, wis gitu di SKB-nya. Oke, begitu Mas Wira. Ini ada Arif. Apakah ada rangkuman untuk materi Pan RB karena luasnya materi yang ditetapkan Pan RB 46, kisi-kisi dan judul? Ada dong. Makanya ini saya berikan informasi di sini. Ini materi pokoknya kan tadi ya ini ya materi pokok. Nah ini saya jabarkan di sini. Kita jabarkan di sini nih. Nah ini penjabaran materi pokok soal seleksi kompetensi bidang teknis CASN PMIK. Nah ini. Nah di sini diklik. Nah materi ini merupakan penjabaran materi pokok soal seleksi kompetensi bidang CPNS. Yang CPNS ya ini ya. Di sini nih. Dari tahun 2019, kemudian 2021, yang terbaru adalah 2024. Nah, untuk CPNS PMIK itu dulu sesuai pengalaman. Jadi adanya dari tahun 2019, 2021 sampai 2024 saat ini. Nah, kalau 2022-3 itu kan adanya P3K. Jadi bukan SKB, itu teknis, kompetensi teknis. Nah, di sini ya. Jadi untuk 2024 nanti ada di sini nih. Nah, ini jabatan fungsional kita breakdown di sini ada manajemen pelayanan ya tinggal klik aja nanti akan masuk ke materinya ya. Nah, materi yang ada di dalam itu. Ini contoh kecil aja lah. Ini manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, di sini ada banyak sekali ini. Oke, tinggal baca aja. Nah, di sini kan terkait dengan pengolahan data, indeks dan lain sebagainya. Kan bisa lihat di sini ya. Nah, misalkan banyak khusus identifikasi data sosial. Nah, ini di modul juga ada nih. Identifikasi mana? Sistem pengumpulan data pasien. Nah, di situ identifikasi. Terus kemudian registrasi pendaftaran. Tinggal baca aja. Mana? Registrasi pendaftaran tuh.
Sebenarnya cuma dilepas aja ini subjudulnya di dalam materi pokok. Sebenarnya cuma satu modul aja udah cukup gitu. Nah, ini dari modul. Nah, sebenarnya ini kan dari berbagai macam buku ya sebenarnya. Buku banyak sekali. Nah, ini sudah kita rangkum di dalam penjabaran yang tahun 2021 itu sama persis. Materinya tetap sama kok kita. Materi perkam medis itu belum ada yang berubah serta-merta 100% ganti gitu. Jadi rekam medis konvensional yaitu berbentuk kertas, ada assembling, coding, filing, index, ya itu seperti itu tetap. Ya, yang terbaru kan rekam medis elektronik. Itu pun pekerjaan kita juga sama meskipun medianya sudah beralih ke digital atau elektronik. Nah, di sini ya teman-teman, sudah saya breakdown di sini. Nah, ini penjabaran. Jadi yang ada di materi pokok tahun 2024 ini sebenarnya ya sama dengan yang tahun 2021 itu. Nah, itu. Nih, pelaksanaan pelayanan rekam medis apa aja di sini, penyusunan pedoman, pelaksanaan analisis kode, identifikasi, menemukan data. Nah, seperti itu. Menguji koneksi data. Nah, ini yang untuk ahli ya, seperti itu. Jadi rata-rata banyak yang TIK-nya. Nah, ini ada RL1. Nah, ini sama ini, semua yang ada di sini nih. Di apa namanya, Pan RB materi pokok tadi. Penyajian data. Nah, ini terus untuk coding dan sebagainya. Nah, di sini sudah kita sediakan langsung eh, bukan kisi-kisi ya, apa rangkuman-rangkumannya, indeks apa, registrasi pelayanan rawat inap dari mana. Nah, itu. Nah, ini terus kemudian bagaimana penomoran caranya, penomoran, sistem penyimpanan, tinggal penomoran, penyimpanan. Jadi, teman-teman jangan bledru ya antara sistem penomoran dan sistem penjajaran. Penomoran kan unit sama serial dan sebagainya itu. Kalau penjajaran kan ada SNF, TDF, MDF, nah seperti itu. Nah, di sini ya retensi, terus cara menghafalkan retensi arsip yang cepat itu gimana, ini kita sudah sediakan akronim ya, KKUJJMPU, nah gitu, biar gampang. Seperti itu sampai dengan banyak ini kok dari Inaji Bijis pedoman. Nah, severity level, terus kode Cashmix CMG itu bagi apa aja, kode Inaji Bijis itu apa aja, K itu nanti masuk ke sub apa, apa cash base group apa. Nah, seperti itu severity level. Oh, itu apa, nol untuk apa, satu, dua, dua dan tiga. Nah, seperti itulah. Ini sudah kita sediakan di sini. Tinggal baca-baca kalau nggak mau baca yang banyak. Oke, begitu. Nah, di situ ya. Sama hasil kongres ke ini ke-9 Pormiki. Ini nggak semua orang punya karena ini pasti yang punya orang-orang tertentu, terutama yang pengurus. Nah, pengurus organisasi profesi ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini ke-9 di Medan ini. Oke, nah ini di sini nih bisa dilihat hak kewajiban dan sebagainya. Nanti kalau nggak salah mungkin di sini adalah P2KB yang muncul. Mungkin ya nggak tahu, saya nggak mendahului dan nggak memberikan ini, tapi ya kemungkinan terkait dengan P2KB itu adalah kita lihat P2KB singkatan apa sih? Terkait dengan ini loh, pengembangan kompetensi berkelanjutan kita. Jadi kita itu seperti ikut seminar dan sebagainya itu adalah P2KB ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Terus apa lagi yang nggak ada di situ ya? Budaya nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu juga ada nih bahan ajar dari Kemenkes atau PPAK, buku ajar pendidikan budaya anti korupsi. Nah, ini kan ada toh di ini Jabatan Umum yang D3. Tinggal baca nanti. Pendidikan budaya anti korupsi. Oke lah, gitu teman-teman. Saya tak baca lagi yang tanya. Sebenarnya bisa enak langsung open mic loh. Jadi langsung ini aku. Kak, apakah beda materi D4 rekam medis dan D3 medis, jika beda apa les terpisah? Enggak terpisah. Kita untuk bimbelnya jadi satu. Soalnya yang eh, ahli atau D4 itu berapa loh di formasinya itu?
di Indonesia itu bisa dihitung jari yang ada formasi D4 atau S1 itu. Kita jadi satu karena perbedaannya itu nggak terlalu signifikan. Jadi mungkin banyak terkait dengan pengambilan keputusan, kebijakan, apa terus penyusunan, terus dan juga pokoknya terkait dengan yang pemikir-pemikir gitu loh, bukan melaksanakan, tapi memikirkan suatu rencana kebutuhan misalkan ke medis, alurnya dan sebagainya. Nah, seperti itu eh, polanya. Nah, itu sejalan dengan jabatan fungsional perkamedis. Jadi ya, jabatan fungsional perkamedis kan ada dua tadi, keahlian dan keterampilan. Nah, itu di situ akan ada. Nah, ini kita buka langsung aja ya, dikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak teman-teman bisa langsung lihat di ini ya, kelas belajar membership. Saya nggak perlu menjelaskan banyak lagi. Tinggal baca nah, jabatan fungsional nanti bisa dibaca di sini nih. Nah, untuk yang D3 itu adalah terampil ya. Nah, terampil ini, terampil apa aja nanti? Nah, terampil ini ya di jabatan fungsional nih kita cek ke sini. Apa aja? Oke, sekilas aja ya. Nah, ini ya pelaksanaan. Bukan sih. Nah, ini terampil. Ada terampil, terus kemudian ada ahli. Nah, yang terampil apa nih? Nah, meliputi apa? Nah, ini yang terampil. Rincian kegiatan jabatan fungsional terampil adalah, nah ini, pelaksana mengidentifikasi kebutuhan formulir, melakukan wawancara mengisi identitas pasien, membuat, menyimpan, mengisi, membuat, mengisi, menerima. Nah, itu rata-rata kalau yang eh, ah terampil itu melaksanakan gitu. Jadi kita sebagai pelaksana di lapangan. Kalau yang di ahli nanti yang di 4 dan S1 cek mana? Oke, perekam medis udah muda nih, udah muda berarti yang pertama dulu. Nah ini perekam medis ahli pertama, ahli. Nah ini ya, menyusun rencana 5 tahunan, menyusun rencana tahunan, menyusun, mengidentifikasi struktur butir data kebutuhan sistem informasi manajemen rekam medis, membuat usulan rancangan alur hybrid. Nah seperti itu. Nah ini ada sudah saya jelaskan di sini. Teman-teman tinggal baca aja Pan RB nomor 30 tahun 2013 terkait dengan jabatan fungsional PMIK, mengklasifikasi, mengidentifikasi dalam rangka sistem seleksi. Nah, seperti itu ya. Itu perbedaannya. Jadi untuk materi dan bahan ajar kita itu D4 dan apa dan D3 sama di sini kita. Jadi cuma sekilas-sekilas saja. Nanti ketika teman-teman ikut di belajar yang membership akan ada field report langsung dari teman-teman dulu yang sudah melaksanakan tes seleksi yang sudah lolos menjadi ASN seperti itu. Jadi nanti apa-apa yang mereka keluar itu akan muncul. Masih 80% hampir mirip meskipun mungkin ya ada yang beda. Itu tergantung kita menyikapi. Mungkin kalau kita nggak banyak membaca dan nggak banyak materi yang kita kuasai, mungkin bisa dibilang, wah kok beda sekali. Padahal sebenarnya sama itu. Cuma kita aja yang kurang membaca gitu. Oke, ada yang tanya lagi nih. Terkait kisi-kisi tadi sebenarnya yang terampil itu penjawabannya dari ahli pertama nggak sih? Atau ada perbedaan yang mana selain malu? eh jadi baca semua. Tapi rata-rata yang ahli pertama ya, sama yang keterampilan yang pelaksana. Jadi yang awal kita sebagai ASN itu yaitu, misalkan D3 nih. Jadi yang pertama kan pelaksana yaitu mungkin soal-soalnya itu masih diambil yang awal. Itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada yang dari mahir atau penyelia itu muncul. Jadi kita baca semua. Nggak ada salahnya kita membaca. Semakin kita membaca dan mengetahui suatu materi, semakin eh, dimudahkan nanti kita memilih soal. Misalkan nanti itu keluar kita udah pernah baca. Nggak usah dibatasi belajarnya. Semua dipelajari. Soal materi uji P3K berarti sama dengan soal SKB CPNS. Untuk teknis iya. Untuk teknisnya. Jadi untuk CPNS itu kan ada cuma SKB ya. Ada dua SKD dan SKB. Ada 110 soal yang SKD ditambah 100 soal SKB. Berarti kan 210. Nah, kalau eh, ini apa namanya P3K itu kalau nggak salah 25 itu manajerial, kemudian 20 itu sosial kultural, terus 10 wawancara, kemudian yang 100 atau 90 itu adalah teknis. Jadi sekitar 145 soal.
kalau eh, P3K. Nah, soal-soal materi teknis itu ya serumpun ya sama, apalagi yang teknis kita sebagai PMIK ya soalnya sama gitu. Dwi Rizka Sehari Kak mau tanya untuk tata cara untuk mengingatkan PPA untuk melanggar rekam medis elektronik. Ini SOP mainnya ini ya di sini ya. Mainnya di SOP. Jadi SOP kita masing-masing. Jadi secara logika aja, misalkan PPA memang nggak mau mengisi ya, kita sebagai ini kan ada urutannya ya. Meskipun meskipun ya ini secara teori ya, secara teori secara kenyataan lah. Misalkan kita sama dokternya sudah sohib, sudah bestian nih. Kita tinggal telepon aja, misalkan, Hai bro, hai dok, ini belum kamu isi nih ininya apa asesmen dan juga terapi dan kode diagnosisnya belum kamu isi nih, segera kamu isi. Nah, itu kan bisa. Itu mengingatkan langsung. Tapi secara teori, kalau kitanya sesuai urutan ya, misalkan SOP atau kebijakan masing-masing instansinya itu secara umum ya kita melewati alurnya dulu. Kita misalkan ada apa ya komitenya seperti itu, komite medis, komite apa. Nah, kita ingatkan melalui hal-hal seperti itu untuk mengingatkan sebagai komite medisnya ya, sebagai dokternya gitu. Meskipun kita bisa langsung menuju ke dokternya kalau itu sudah bestian, sudah itu. Secara teori gitu. Coba cari nanti ya SOP terkait dengan itu. Banyak kok. Jadi masing-masing eh, Fasienkes itu punya tata cara sendiri gitu. Nggak ada salahnya. Berbeda di SOP nggak apa-apa. Yang penting itu berjalan dan bisa maksimal di sana gitu. Kak ada tryout soal dalam bentuk CAT ya? Ada dong. Soalnya tryoutnya contohnya seperti ini. Contohnya tryoutnya soal SKB tahun 2019, 2021 sama 2024. Nah, yang tahun 2024 ini masih ongoing nih. Kita susun udah dapat 41 soal sesuai dengan materi pokok yang terbaru, kisi-kisi terbaru nih. Jadi nanti misalkan teman-teman tinggal mulai kuis gitu aja nanti ya di SKB ini mulai kuis. Ya contohkan aja lah. Nah ini contohnya. Spill dikit aja nih ya. Jadi ini nomor satu. Rumah sakit X ini membeli rekam medis keluar unit khusus. Nah, ini modelnya fake med semua ya, teman-teman ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk berlatih membaca scamming ya. Scanning. Jadi di scan. Jadi kalau biasanya saya langsung tak baca pertanyaan ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana pendistribusian rekam medis untuk memastikan rekam medis sampai tepat waktu? Nah, itu aja aku. Aku nggak peduli yang di atas. Lah artinya kita tinggal cari ini yang pendistribusian tepat waktu apa. Nah, itu. Coba apa ini? Sulit, bacanya panjang. Kita cari nomor lainnya aja lah. Panjang lagi. Nomor 15. Panjang juga. Wah, panjang lagi nih. Nah, ini. Sebuah rumah sakit swasta mengalami peningkatan jumlah pasien BPJS Kesehatan. Rumah sakit ini menggunakan metode pembayaran kapitasi. Untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama FKTP dan metode INSBJIS untuk FKRTL atau pelayanan tingkat lanjut, manajemen rumah sakit mencatat bahwa beberapa pasien merasa waktu pelayanan menjadi lebih singkat dan tindakan medis terbatas. Apa risiko utama yang mungkin terjadi jika rumah sakit menggunakan metode kapitasi secara berlebihan tanpa mengutamakan kualitas layanan? Ayo lo, apa lo? Wah, ini aku yang nyusun soal sendiri kan juga harus berpikir lagi nih. Oke lah, nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman bisa dapatkan di kelas belajar membership tuh. Nanti kalau sudah selesai ya tinggal selesaikan. Ya, ini ada passing grade-nya ya. Tak kasih passing grade 80%. Jadi teman-teman ada kesempatan 20 salah jawaban dari 100 soal. Ini saya selesaikan aja ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada di situ, nanti akan muncul eh, nilai kita. Kalau misalkan kita sudah selesai ini gagal nih. Nah, tuh, karena kita belum menjawabnya salah tadi, belum menjawab. Seperti itu, detailnya ada nanti. Yang benar, yang salah nanti akan ada. Misalkan kita menjawab apa yang benar, yang salah apa yang benar ada nanti. Oke, gitu ya. Apalagi nih yang tanya nih. Ini bimbelnya berapa lama Kak? Apakah sampai plan itu selesai atau? Nah, sampai selesai, teman-teman ini 12 bulan ya. Jadi nanti untuk masanya itu 12 bulan. Nah, seperti di sini. Nanti teman-teman yang kepo bisa langsung cek di sini. Ada FAQ-nya kok. Jadi teman-teman scroll ke bawah,
Nanti ada FAQ-nya di sini, frequency answer ya. Nah, ini pertanyaan umum ini ya. Bagaimana cara mendaftar? Nah, ini tinggal pakai akun Google. Terus kemudian berapa lama masa berlaku? Nah, ini berapa lama ini? 12 bulan. Bagaimana cara pembayaran? Terus menggunakan ponsel bisa enggak? Apa yang menjamin lulus? Siapa yang menjamin lulus? Yang menjamin lulus ya diri sendiri. Bagaimana jika kesulitan akses bisa langsung menghubungi saya nanti. Oke, gitu ya. Kak, kalau kisi-kisi SKP ahli nggak ada kayak anti korupsi kesehatan umum ya. Artinya SKP untuk ahli full mengenai rekam medis saja. Iya, sesuai dengan Pan RB-nya gitu. Tapi dibaca lebih baik. Kak, kalau daftar bimbel hari ini nanti mulainya kapan? Pokoknya Zoom-nya sudah mulai dari tanggal 1. Iya, sudah mulai dari tanggal 1. Jadi ya teman-teman mendapatkan ini nanti, apa namanya, rekaman. Jadi yang sudah kita laksanakan sudah nggak kita ulang lagi karena ya mengingat waktu juga. Jadi teman-teman kita akan langsung dan teman-teman misalkan di dalam materi itu mengalami kesulitan memahami dari rekaman bisa langsung ditanyakan gitu. Soalnya mau saya buat per sesi, teman-teman itu formasi kita itu sedikit ya. Artinya mungkin seluruh Indonesia, nggak tahu ya, seluruh Indonesia mungkin ada ratusan lebih ya. Tapi menurutku daripada misalkan perawat, bidan, dokter dan sebagainya itu banyak sekali. Bisa dijadikan misalkan bulan ini sesi pertama, nanti dari tanggal ini sampai berapa, nanti berapa orang. Nah itu bisa. Lah saya buat gitu yang ikut eh, pembelajaran ini cuma 4-5 orang ya, mending saya jadikan satu. Nah, gitu. Makanya saya laksanakan bimbel intensif itu pasti mendekati hari-hari pelaksanaan SKP karena teman-teman akan membutuhkan dan mencari menggali materi terkait itu, membutuhkan pendampingan di hari-hari itu. Kalau sudah jauh-jauh hari teman-teman nggak bakalan motivasi atau niatnya ingin ikut itu nggak ada pasti. Pasti masih menunggu nunggu 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 gitu. Makanya ini sudah saya laksanakan di mulai tanggal 1 November kemarin gitu. Ini yang ketiga nanti malam juga akan ada lagi. Jadi akan ada sih tanya apa tadi ya. Nah ini rekamannya ya. Rekamannya akan seperti ini ya. Jadwalnya ini ya. Jadwalnya dari tanggal 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 dan juga ini tentatif ya. Jadi artinya ini bisa tambah, bisa apa ya? Bisa ada Zoom lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalkan kita butuh ngobrol apa, diskusi apalah ya kita Zoom gitu. Nah, materi anemika. Nah, ini di sini. Tinggal diklik aja nanti ya. Nah, di sini akan ada rekamannya nih. Nah, ini yang kita pelajari ada peraturan RMIK, pedoman RMIK, buku RMIK, modul ICD, kurikulum pelatihan. Nah, itu. Nah, di sini akan ada ini. Atau ibu kita itu dari Jawa Timur. Nah, seperti ini ya. Materi-materi kunci nanti. Sayangnya ini buku-buku yang sudah beredar dan sebagainya. Seperti itu. Ini kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya kayak gini, cuy. Oke, seperti itu ya. Jadi ada rekaman YouTube-nya nanti. Seperti itu. Oke, ada yang tanya lagi. Kak tryoutnya untuk D3 D4 apakah diberikan? Enggak, sama. Jadi sama. D3 dan D4 sama. Soalnya mau tak buat beda pun eh, cuma 20% menurut saya ya. 20% yang tidak sama gitu. Jadi nanti mungkin yang D4 ditambah aja pembelajaran terkait dengan teknologi informasi, kemudian terkait dengan penyusun rencana tahunan dan sebagainya, kemudian statistiknya diperbanyak. Nah, itu aja. Tryoutnya ini ada pembahasannya, ada dong, ada pembahasannya. Nanti akan dibahas, akan ada pembahasannya seperti ini ya. Masih kita buat tuh ininya, apa pembahasannya akan dibuat seperti ini. Sip, kita cek ya. 2024. Nah, jadi yang di soal tadi ya, di tryout tadi, latihan soal dan pembahasan. Jadi kita tulis di sini ya. Soal yang sudah kita buat tadi, ini. Seorang pasien bernama Pak Johan Wirawan, bla bla bla. Nah, ini jawabannya apa nih? Data apa ini? Ini masuk di identifikasi data pasien ya. Data apa? Maksudnya itu data administrasi. Pembahasannya bagaimana ini? Data yang dikumpulkan, bla bla bla. Nah, itu sampai dengan soal yang 100. Nah, gitu ya. Oke, jadi nanti pembahasannya ada di sini.
Oke, soalnya di dalam aplikasi itu nggak bisa menambahkan opsi menambahkan pembahasan di bawahnya nggak bisa. Jadi si kuisnya dari pluginnya WordPress itu nggak ada opsi untuk menambahkan ini sih apa namanya pembahasan gitu. Coba nanti akan saya cari gali info lagi pluginnya itu bisa dimasukkan nggak? Seperti itu. Oke ya. Masa berlaku dihitung 12 bulan dari pertama kali daftar. Iya, pertama kali mendaftar 12 bulan sampai 12 bulan berarti kalau daftar hari ini ya tahun berikutnya itunya otomatis akan tertake down gitu. Bisa diulang Kak untuk apa saja tambahan harus pelajari? Ya sesuai ini aja. Ini Mas atau Mbak itu. Nah, sesuai dengan ini jabatan fungsional ini kemampuan umum dan khusus ini. Nah, ini aja wes. Kan ada ini statistik, penjamin mutu, pelayanan rekam medis, pelapasan informasi kesehatan. Nah, itu pengelolaan eh pedoman manajemen informasi kesehatan di Sariankes. Nah, ini dari Ibu Kemalahatan nih. Jadi teman-teman wajib punya buku ini loh harusnya ya. Kita sebagai PMIK itu wajib punya buku ini sih. Bentar, mana nih? Nggak masuk nih. Proses automatic direct. Terus bukunya Pak Rano juga nih. Nah, dari sini kita ambil dan sudah kita rangkum nih. Ada dari bukunya Prof. Dr. Eka Wilda nih yang dari Stikes Sutomo. Dari UGM ada Dr. Safitri Citra Budi. Nah, ini seperti ini nih. Dari buku-buku seperti ini sebenarnya, teman-teman. Nah, ini unit kerja rekam medis dari punyanya Pak Rano, nah, punyanya Ibu Gembala Hatai juga harus punya ini nggak nampak nih. Oke, seperti itu ya. Terus kodifikasi ICD WHO, pengenalan ICD yang Casmic dulu dari NCC namanya. Indonesia Casmic Group ya. Casmic Indonesia. Nah, ini dari Abah Gandhi, Abah Kayun. Nah, seperti itu. Apa sih Energy Peaches? Nah, Energy RC dulu apa? Nah, seperti itu. Terus kemudian apalagi ya petunjuk teknis Energy Peaches sampai dengan nah itu udah kita masukkan di sini nih panduan pelayanan verifikasi klaim dari BPJS nih. Panduan teknis iklim bagaimana, petunjuk Vklaim bagaimana, panduan verifikasinya, itu. Oke lah gitu teman-teman. Kan sudah ada tanggalnya, Kak, sudah terjadwal. Jika kita mengikuti mungkin menunggu pengumuman SKP dulu berarti kita, iya dong. Iya, pilihan ada di kamu ini. Jadi terserah eh, keputusan ada di Anda gitu. Jadi ikut sekarang boleh, ikut nanti juga boleh. Kalau ikut nanti dapatnya ya rekaman gitu. Kita nggak ngulang lagi karena nggak ngulang cuma satu dua orang gitu. Jadi isinya di situ. Kalau ingin tanya bisa di atau diskusi bisa di grup diskusi seperti itu. Ada telegramnya kalau ada yang kurang tahu seperti itu. Ini bisa di download semua. Bisa dong, bisa di download dong. Misalkan ini ya, misalkan panduan misalkan ini ya, pengkodean diagnosis untuk kode untuk kurikulum kurikulum untuk pelatihan coding di FKTL ini ya, ini yang baru nih dari Dirmutu nih, Dijen Mutu Nakes. Nah, ini bisa di-download, ya, tinggal unduh gini, unduh nanti. Jadi unduh tuh. Nah, bisa dibaca. Sebenarnya diunduh atau enggak sama aja sih. Kalau kita membacanya misalkan di ponsel atau di laptop. Kalau mau di print pun juga bikin nangis kertasnya ini. Kalau menurut saya kita udah paperless lah. Kita itu tinggal membaca aja gitu. Udah digital semua kok. Ngapain di print gitu. Tinggal baca-baca aja. Atau kalau perlu ingin di ini, ketik ulang aja. Jadi ini ketik ulang mana materi-materi yang pengen ditulis untuk dipelajari ketik ulang. Padahal ya nggak perlu sih kalau perlu saya ketik ulang. Oh di sini sudah ada rangkumannya kok. Tinggal baca, tinggal baca aja gitu. Oke lah, gitu ya.
Oke, mungkin sudah cukup ini yang tanya. Ini teman-teman yang sedang menunggu hasil seleksi SKD siapa aja nih? Kapan rilisnya kira-kira dari instansinya masing-masing? Soalnya nggak sama kan, untuk jadwalnya nggak sama. Cuma secara umum dari BK apa dari BK ini kan dikasih range-nya itu ya. Misalkan kita SSTS jadwalnya, SSTASN jadwalnya, sistem seleksi, alur pendaftaran, dasar hukum kali ya. Nah, di dasar hukum kita masuknya jadwal pengadaan yang CPNS ya. Seleksi pengadaan P3K mungkin ini ya penyesuaian. Nah, ini kali ya. Penyesuaian ini ya kali yang kemarin dirubah tuh. Nah, ini. Jadi SKB-nya kan harusnya sudah selesai ya untuk SKD ya. Terus kalau yang SKB harusnya belum ada lagi kali ya. Jadwal SKB belum ada kayaknya. Nah, secara umum kan ini yang panjang tuh SKB adalah 20 sampai 22 November. Nah, itu kalau kita mengikuti regulasi yang lama, yang apa surat edaran yang dari Panat BKN-nya yang pertama, tapi kan dirubah karena mundur kemarin tuh. Nggak tahu sekarang yang baru kayaknya belum rilis juga. Nah, seperti itu. Gitu teman-teman untuk bedah materi pokok tadi. Jadi sebenarnya ada di satu modul untuk hampir keseluruhan itu. Gitu. Mungkin ada ditanyakan lagi, lebih detail nanti akan kita diskusikan di FGDIS ya, fokus grup diskusinya gitu. Kalau pengen tanya-tanya apa, maksimalkan lah. Kan ada 3 FGDIS ya. Yang pertama itu ASN PMIK yang untuk free, untuk teman-teman yang memang kita sharing-sharing biasa aja. Terus ada yang benar-benar eksklusif di PNS PMIK itu teman-teman kita arahkan, kita berikan informasi yang enggak semuanya tak sampaikan secara terbuka dan juga ada yang P3K gitu. Memang ya untuk teman-teman yang niat aja gitu, yang niat benar-benar ingin menembus menembus dan belajar karena ada kontribusinya, misalkan ada bayarnya itu loh. Jadi teman-teman termotivasi kalau sudah bayar juga harus bisa lolos gitu, harus semangat. Udah ibaratnya udah mengeluarkan effort seperti itu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ya eman gitu, seperti itu. Makanya saya kasih self assessment untuk for learning itu biar komitmen benar-benar kita belajar dari awal sampai nanti lolos eh, CASN PMIK dan mendapatkan NIP. Seperti itu sih. Oke, mungkin teman-teman masih ada lagi yang tanyakan atau ingin sharing gimana? Ada pengalaman yang teman-teman sudah pernah mengikuti seleksi lebih dari 1 kali, ada yang 4 kali, 5 kali. Tahu nggak? Saya 6 kali. Saya 6 kali ikut tes seleksi yang akhirnya membuat saya sampai seperti ini. Pengalamannya saya sebar-sebarkan seperti ini. Oke, mungkin kalau dirasa sudah cukup, teman-teman sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri aja. Teman-teman kalau ingin bertanya lagi bisa di FGDIS-nya ASN PMIK yang global. Nah, dan di situ bisa kita langsung sharing bareng di sana. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk saling bertanya ya. Jadi saya harap kita di sini itu kan pembelajarannya pembelajaran orang dewasa. Jadi jangan sungkan untuk saling tanya jawab. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang belum join bisa join di sini ya. https fgdis asn pmik join. Nah, di sini ya untuk grup Telegramnya ya. Jadi untuk grup Telegramnya bisa masuk ke situ teman-teman ya. Di Kopas dulu. Oh, bukan salah, maaf.
SID-nya belum tak masukin. SID-nya harusnya ada SID. HTTPS HTTPS SID FGDIS ASN PMIK join. Nah, ini harusnya. Nah, teman-teman diarahkan direct ke link Telegram untuk join. Jadi harus mengisi Google Form dulu supaya teman-teman join ini. Seperti itu. Kak, beda tiap SKB itu sama atau beda sih? Secara umum beda sih. Secara umum materinya sama. Materi kita rekam medis ya itu loh, pelayan kita dari pendaftaran, terus assembling, coding, filing, reporting, terus rilis informasi. Nah, itu yes, itu aja rata-rata. Dari tahun ke tahun itu ya hubungannya kayak itu. Misalkan kita di pendaftaran sebagai pendaftaran nih, terus ada pasien yang datang nggak ada identitas sama sekali, terus bagaimana kita sebagai petugas mendaftarnya gitu. Menggunakan KTP yang mengantar, B apa. Nah, seperti itu. Ya, seperti kita pelaksanaan apa pekerjaan harian gitu seperti itu. Nah, itu sesuai dengan eh, bisa jadi sesuai dengan standar atau operasionalnya di si pembuat soal juga sih. Jadi misalnya di SOP-nya tempat kerjanya yang membuat soal itu di RSCM. Nah, gitu RSCM akan membuat apa secara garis besarnya. Nah, seperti itu. Nah, setidaknya kita bisa melogikakan itu kok. Menganalisanya seperti itu. Memilih jawaban secara analisa. Ada dong, itu kan sudah ada di jadwal kita yang nanti terakhir itu. Nanti akan saya coba ini ya, recall teman-teman yang sudah lolos CASN yang D4 untuk kita sharing bareng gitu. D4 dan S1. D4 dan D3. Kita ngobrol bareng gitu. Pengalaman ya beda dong. Saya yang tahun 2010 itu tes masih menggunakan urek-urekan pakai apa pensil kok. Terus nggak ada SKB itu nggak ada. Langsung sekali tes dulu. Jadi sekali tes itu langsung menjadi CS apa CPNS gitu dulu. Baru tahun 2014 itu ada yang namanya 2013 kali ya. SKD dan TKD. Baru itu bergeser mengganti menjadi eh, SKD dan SKB. Dulu TKD dan TKB namanya. Beda dong. Kalau kepo ini loh, tak kasih lihat ya. Kalau kepo pengalamanku dulu tak share kok. Biar teman-teman kalau ingin melihat apa namanya, pengen melihat pengalamanku dan juga perjalananku di rekam medis itu seperti apa bisa dilihat di sini. ASNPMIK di mana ya? RMIK. Nah ini rekam medis nih. Salin dapatkan link. Nah, silahkan di sini. Bisa dilihat di sini sudah tak buatkan playlistnya nih. Nah, di situ. Nah, di situ pun ada ketika saya ini kok, apa namanya, pas pas waktu saya tes juga dulu ini. Nah, ketika saya tes dulu, saya cuma membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit untuk mengerjakan 100 soal dulu di SKB. Saking kebanyakan materi yang tak baca sama aku dulu habis membuat materi itu, saya susun soal sendiri dulu. Saya susun soal sendiri, saya kerjakan sendiri sampai saya ibaratnya luber-luber tentang materi itu. Nah, seperti itu. Nah, soal-soalnya itu pun juga saya eh, dari berbagai sumber itu saya susunkan untuk exit exam, untuk pembelajaran exit exam ya. Jadi di sini ada soal uji kompetensi ya. Itu teman-teman kalau kekurangan soal nanti silakan kerjakan di sini. Ada soal exit exam untuk ini banyak sekali nih soalnya nih kita cek ya. Ada 100 soal juga nih.
Masih sulit ini sama SKP. Nah, tuh soal-soal banyak tuh. Nah, silahkan coba kerjakan. Ini ada di kelas belajar membership nih. Ada tiga nih. Satu, dua, tiga soal uji kompetensi, kemudian uji pengetahuan, uji evaluasi kemampuan. Nanti ada uji kompetensi untuk yang PNS. PNS ini nanti akan diuji lagi. Namanya uji kompetensi menggunakan EUCOM dari Jafung. Nanti masuknya di Satu Sehat SDMK itu seperti itu. Nah, kita diuji lagi yang sudah PNS itu. Jadi nggak cuma teman-teman yang baru lulus exit exam terus cari Serkom untuk STR. Nah, kita juga diuji nanti. Nah, ini EUCOM. Nah, ini saya nggak lulus teman-teman. Sulit kemarin. Halo Sigit Prabowo. Nah, ini skornya 60. Nah, harusnya skor minimal adalah 70 nih. Nah, ini langsung dari Kemenkes nih. Ini saya mereview bagaimana sistem untuk uji kompetensi gitu. Ini cuma untuk apa ya, uji coba seperti itu kemarin. Oke, itu teman-teman. Oke, kayaknya udah cukup nih ya. Udah 11.40. Belum ding, 11.37. Jadi mungkin akan saya akhiri di 11.40. Teman-teman bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya dan yang kepo bisa join-join dan juga di FGD Study atau di melihat mereview sendiri di dalam kelas belajar yang gratis. Ada kelas belajar coba coba gratis, silakan dicoba-coba di sana isinya seperti apa gitu. Oke, gitu teman-teman dari penjabaran materi pokok tadi. Jadi memang kita diharapkan mau membaca ya. Jadi gemar membaca. Gemar membaca adalah kunci. Jadi di sini ya. Jadi di sini sudah kita sediakan kolaborasi dengan kesehatan lain juga ada. Ini masuknya di Stanpro itu. Registry analisis penggunaan data dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, sampai dengan peraturan RMK juga ada nih. Peraturan-peraturan lain banyak sekali di sini kita sediakan. Dari Kemenkes, Kemendagri nih. Dari Kemenkes sampai undang-undang, peraturan. Nah, ini banyak banget nih. Tinggal baca aja. Nah, ini sudah kita sediakan di dalam kelas belajar ya untuk peraturan ini ya. Nah, nanti akan di peraturan materi RMIK di peraturan ini. Apa yang perlu dibaca peraturannya? Sudah saya bold di sini ya. Ini ada Undang-Undang Kesehatan, Perlindungan Data Pribadi, Tenaga Kesehatan, BPJS. Nah, ini. Oke, banyak sekali tuh. Gitu, teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya kasih kesempatan 2 menit. Kalau nggak ada, akan saya akhiri. Kita ketemu di FGD. Kayaknya udah cukup. Terima kasih teman-teman Sobat UMIK atas waktunya dan antusiasnya di kegiatan Sharing is Caring ASN PMIK, tema bedah soal SKB CPNS PMIK tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk seleksi kompetensi bidang SKB PMIK. Semoga teman-teman nanti bisa lolos dan memperoleh ranking nilai yang terbaik. Amin. Sekian apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PMIK, kita bisa.